Hanya orang cerdas yang memahami Alkitab, termasuk ayat yang ente salah tafsir tentang batu. Yesus diumpamai sebagai batu, bukan batu real yang ente sembah. Salah tafsir kayak kirain nggak perlu ditafsir lagi. Di video ini kita lihat lagi video-video dari akun TikTok Paparena alias Ronald Wijaya, di mana beliau ini diserang bertubi-tubi oleh gerombolan orang-orang yang entah apa ya sebaiknya kata untuk menyebut mereka. Silahkan Anda sendiri tentukan. Perpuluhan itu hukumnya wajib. Udah, kok hati-hati kalau ngomong. Wajib. Saudara, selamat pagi. Saya sedang ada di lokasi Bait Allah yang dahulu. Di sini ada tembok bagian barat yang sering disebut orang tembok ratapan. Barusan saya cek dengan informasi yang bisa dipercaya dengan para rabi soal persepuluhan. Ternyata persepuluhan itu tidak ada lagi, saudara. Persepuluhan itu dilakukan dahulu di Bait Allah kepada suku Lewi. Setelah itu tidak pernah ada lagi persepuluhan sampai hari ini. Seperti biasa, beliau ini sering diserang tentang perpuluhan dan mereka sering membandingkannya dengan kotak amal. Begini jawaban kocak beliau. Lebih parah lagi kotak-kotak amal di tengah jalan. Kotak amal di tengah jalan bisa dihindarin. Kalau nggak mau isi, ya nggak masalah. Daripada udah terlanjur masuk gedung, dengerin doktrin tentang puluh-puluh dengan bahasa yang halus-halus, harus gini, harus gitu, wajib. Itu lebih bahaya. Sama nih kayak kacang. Kacang dalam selimut, kacangnya disembunyiin dalam selimut. Ada udang di balik batu. Salam puluh-puluh. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Cahya Iman dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar mendapatkan video terbaru seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Mereka menyerang dengan bangganya, tetapi ternyata tertampar dengan isi dalam mereka sendiri. Itu oknum yang minta gift, bukan jualan. Lu lihat Yusuf Mansur malakin jemaahnya, malu gua. Iya kak ya, bisa-bisanya sebagai pemuka agama malakin jemaat. Apa udah nggak malu? Sama semua orang yang tidak berperpuluhan, walaupun kasih 100.000 perak, 50.000 perak ke dalam kas gereja, tidak melimpah hidup. Karena perpuluhan adalah alat untuk buka pintu tingkap surga, supaya multiplikasi dapat terjadi akibat perpuluhan. 50.000 udah nggak berlimpah. 50.000 udah dapat langsung 2 nih, 1 karamel 1 yang asin. Bermultiplikasi, multifikasi nih. Nggak nyampe puluh-puluh, nggak bakal ada yang nyindir-nyindir juga, soalnya enak dua-dua nih. Terkadang tidak perlu menjawab serangan mereka dengan kata-kata kita, dengan memperlihatkan kenyataan atau realita yang ada saja sudah cukup. Cindo mualaf, ngapain pamer-pamer makanan? Sedekahin ke orang-orang yang susah cari makan, nggak ada perasaan. Inilah contoh pendeta ya, yang dimana selalu meminta perpuluhan dan meminta sumbangan dari jemaat-jemaatnya. Ya, dan bahkan jemaat-jemaat yang miskin, sedangkan pendeta tersebut ya tinggal di rumah yang mewah dan tidak peduli pada jemaatnya. Ya, kelihatan nih di depan rumah 2 lantai ini lumayan besar ya. Ada mobilnya Hyundai Palisade. Jadi kalau kita ketemu sama pendeta yang kaya seperti ini, teman-teman, apa yang kita lakukan? Jangan kasih sumbangan, ini suruh pendetanya ini yang bagi ke fakir miskin. Dia harus memberikan contoh. Jangan mau dimintain duit. Jadi kalau dimintain persembahan, dimintain perpuluhan, ya kan, suruh dia kasih perpuluhan dulu. Suruh dia jual semua aset-aset dia, berikan ke fakir miskin. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Terima kasih teman-teman. Bener. Nggak ada perasaan. Puluh-puluh. Nah, beliau ini sering difitnah kalau memanfaatkan agama untuk jualan di TikTok. Padahal kenyataannya dari awal konten beliau ini memang sudah jualan. Tapi entah bagaimana datanglah gerombolan itu untuk menyerang. Dan beliau hanya membalas komentar-komentar mereka dengan video yang lucu-lucu. Nah, buat Anda penonton Cahya Iman, mari support beliau dengan follow akun TikTok Paparena. Dan kalau memang ada barang jualan beliau yang membuat Anda tertarik, silahkan beli di akun TikTok beliau ya. Hitung-hitung kita bisa saling support. Kamu bahas agama yang sebelumnya di akun TikTok jualan. Apa namanya? Yang manggil kawanan kakak ke sini tuh siapa? Saya nggak pernah manggil-manggil kak. Ngapain juga saya manggil-manggil kalian ke sini? Nggak ada ibadah tuh ini di sini kok. Apa kalian merasa terpanggil ketika ada mualaf gitu? Terpanggil pengen login juga. Yuk kak,
ke jalan yang benar. Oke, lanjut. Nah, mereka juga sering memberikan komentar yang menyerang Islam, seperti mereka bilang orang Islam banyak yang melakukan kejahatan. Di mana-mana tempat umum ada masjid, di sekolah dan lain-lain. Tapi pemeluk agama itu yang paling banyak korupsi. Apa kabar Filipina, Meksiko? Yang paling banyak korupsi dan kejahatan di sana siapa tuh? Kan di sana mayoritasnya itu. Saya sebutnya itu aja deh. Soalnya kalau saya sebutnya spesifik, ntar dikira nyerang lagi. Jangankan itu, yang minoritas saja ada tuh 8,9 M. Dana pembangunan tempat ibadah pula. Gimana kalau mayo? Begini jawaban cerdas beliau ketika ada yang bilang Islam mengajarkan keburukan. Bro, kenapa Al-Quran mengajarkan keburukan? Dunia Islam gak ada yang damai. Bahkan kenyataan di Indonesia Islam bikin ricu. Kenapa? Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala minta dibela? Al-Quran kak, dia itu mengajak kita untuk kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan petunjuk hidup yang lurus. Bukan Islamnya yang bikin ricu kak, tapi dimanapun Islam ini berada, dia selalu dikambing hitamkan kak. Kenapa? Tahu gak kenapa kak? Karena Islam itu besar dan berpengaruh kak. Makanya orang-orang itu selalu bikin propaganda untuk melawan dan menghambat Islam ini. Tapi nyatanya Islam ini berkembang pesat, nggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia. Selamat datang di kenyataan kakak. Logika mereka mengatakan bahwa poligami itu selingkuh yang disahkan agama. Nggak jawab pertanyaan, nggak bisa jawab. Poligami itu namanya selingkuh disahkan oleh agama. Poligami itu kak, pertama kali diturunkan untuk membatasi, bukan untuk menambah. Sampai sini udah paham belum lu kak? Nah, sedangkan pengertian selingkuh kak, di KBBI itu sendiri, itu suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, curang, serong, suka menyeleweng. Nah, tolong dipahami dulu kak sebelum diimani. Salam puluh-puluh. Ternyata di kitab mereka ada ayat yang mengatakan bisa memaksa asal membayar kepada ayah gadis itu. Boleh kawin dengan siapa saja, yang penting disukai. Boleh dong kak, tinggal bayar aja 50 shekel. Salam puluh-puluh. Mereka sampai menyerang sosok Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan jangan menyerang agama lain. Wake. Yang katanya dapat wangsit dari dalam gua itu loh, keluar mengatakan dia nabi. Tapi itu adalah iman agama Anda. Aminkan aja tanpa nyenggol agama lain. Jangan terlalu banyak plain victim kak di sini. Di sini nggak ada audisi pemain sinetron. Walaupun ada juga sih lagu yang bilang dunia ini panggung sandiwara, tapi harus tetap dipakai kak. Sampai detik ini pun nggak pernah tuh saya keluar nyenggol-nyenggol orang kak. Maklum kak, saya kan mesti pelajarin agama baru saya. Nggak seperti kakak yang cukup imani aja. Jadi mungkin banyak waktu kakak untuk datang nyenggol-nyenggol orang. Jadi imani aja agama Anda tanpa nyenggol agama lain. Salam puluh-puluh kak. Lihat berita nggak sih loh, kejadian yang di Cidahu dan Padang lagi ibadah dibubarin. Loh, kakak nggak lihat berita selanjutnya kak? Kalau mereka itu nggak ada izin, bahkan memprovokasi untuk perang. Apa emang seperti itu kak ya ajarannya? Ngajak-ngajakin perang, gold, glory, gospel. Sekarang nambah satu kak, GGGP, playing victim. Salam puluh-puluh. Tanggapan beliau ini memang selalu dikonsep dengan jenaka. Padahal logikanya kalau udah ngerasa di jalan yang benar, nggak perlu ngerendahin jalan yang lain, biar ngerasa lebih baik. Nah betul banget kak, katanya jalannya udah benar, udah ada yang nebus, dijamin surganya. Kok masih capek-capek datang ke sini ngerendahin saya yang pindah agama, ngurusin. Berarti logika ama ini nggak sinkron dong. Orang-orang ini logikanya sungguh lucu. Mereka bisa-bisanya mengambil kesimpulan dengan argumen yang salah.
Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? At-Tin ayat 8. Isa putra Maryam seorang imam mahdi dan hakim yang adil. Hadis Sahih Muslim 20. Kesimpulannya, Isa adalah Tuhan atau Allah. Bagus banget Kak kesimpulannya. Ibaratnya nih ada dua orang. Satu namanya Pulu-Pulu, satu namanya Naga Bonar. Kedua-duanya ini adalah hakim yang adil. Tapi bedanya si Pulu-Pulu ini, dia tuh hakim pratama. Sedangkan si Naga Bonar hakim utama. Beda kelas bos. Sampai sini masuknya. Kakak kok mengikuti orang Farisi ya? Padahal di Matius 23 udah dibilang hati-hati terhadap orang Farisi. Hati-hati kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Jangan kalian mengikuti mereka. Padahal di Filipi 3 ayat 5 udah mengaku dia, aku orang Farisi, orang Ibrani asli, disunat hari ke-8, kok masih diikutin? Berarti kesimpulannya kakak mengikuti orang Farisi. Bener kan? Begini cara beliau menanggapi dengan lucu serangan yang mengatakan beliau belum ada ilmu. Belum ada ilmu, gak usah ngajarin Cin. Ya ini Kak, saya emang belum ada ilmu, makanya saya mau belajar Kak. Tapi pelajarannya susah loh Kak. Masa 1 tambah 1? 1. 1 tambah 1 tambah 1? 1. Masa jadi bingung Kak? Sama kayak ini nih. Nih hitung ya Kak ya. 1, 2, 3. Tapi katanya 1. Mereka tetap satu kesatuan. Saya kan jadi bingung Kak. Gimana saya mau belajarnya nih? Katanya selamat dulu baru percaya. Percaya dulu baru selamat. Imani percaya, imani selamat. Selamat imani, selamat ini, selamat percaya. Ujung-ujungnya Pulu-Pulu Kak. Kalau kalian teliti di video-video lain, Koko ini masih simpen Holy Bible alias Alkitab. Coba perhatikan tanda salib, dia masih setengah hati. Ngapain teliti-teliti? No, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kalau mau framing tuh yang elegan dikit gitu. Apa kabarnya sama Kodondi? Satu lemari full sama Bible bang, tapi beda versi. Kalau kakak pakai versi yang mana? Salam. Pulu-Pulu. Ini komentar lucu banget sih, saking kehabisan argumen sampai bawa-bawa fisik. Badanmu memang berbobot, tapi sayang logikamu tidak berbobot seperti badanmu. Iya nih Kak, otak saya belum nyampe. Jujur tuh saya iri banget sama kakaknya. Pengen banget gitu bisa otak saya ini logikanya bisa berbobot kayak kakaknya. Logika hitung-hitungan saya aja belum nyampe loh Kak. 1 ditambah 1 tambah 1 masih 3 loh saya. Belum bisa seperti kakaknya jadi 1. Saya mohon bimbingannya Tuhan Guru. Salam. Pulu-Pulu. Sekian video hari ini dari Cahaya Iman. Jangan lupa like, subscribe, dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.